Hey, halo sobat. Ketemu lagi sama aku Win di channelku Win Java Vlog. Seperti biasanya, salam sehat, salam sejahtera aku ucapkan bagi kalian semua, sobat dimanapun Anda berada. Jadi kesehatan itu penting. Maka dari itu dalam kesempatan hari ini dan kesempatan saat ini saya mau bercakap-cakap tentang bagaimana cara pergi ke dokter atau ke rumah sakit di Amerika, ya kan? Apakah itu berbahaya bagi Anda atau itu mudah atau itu akan mengeluarkan banyak biaya, ya kan? Well, sebelum saya lanjutkan, saya ucapkan banyak terima kasih atas waktunya, dan juga saya ucapkan banyak terima kasih bagi teman yang udah subscribe. Everyday channel saya keep growing, ya kan? Well, ikut senang karena apa ya? Memang saya tidak menduga kalau bisa sebanyak ini subscriber saya juga, karena saya kan cuma ngasih info, ya kan, info tentang ya apa itu Amerika. Jadi saya tidak mengira kalau ternyata info-info yang saya berikan ini bermanfaat. Dan terima kasih juga atas supportnya semua kalian semua, kan. Dan juga salam kenal bagi yang Anda yang baru gabung. Perkenalkan, nama saya Win, saya dari Tulungagung, Jawa Timur. Dan juga saya harapkan Anda subscribe dan boleh share. Ini boleh Anda share kemana aja info ini. Jadi Om Bin ikut senang kalau Anda share. Jadi semakin banyak nanti ada kejutan. Kalau memang seperti saya bilang, kalau sampai ini dimonetize ya suatu saat mungkin ya, saya berjanji seperti dulu juga, dari dulu memang awalnya begitu, akan saya kembalikan. Karena memang itu saya merasa misalkan suatu saat dimonetize, memang itulah mau hasil monetize itu karena dukungan Anda, maka ya mungkin akan saya belikan sesuatu nanti kita kirimkan kepada kayak undian atau gitu, gimana, itu ide saya. Jadi ya tunggu aja lah, semoga besar ini channel. Oke. Anyway, jangan lupa ini disponsori oleh Make Happy. Hi. Hi. I have wings. You have wing? Yeah. Oh, I me. got 5 wings. Alright. I got 5 wings. What happened with your tooth? Fall. Giginya rontok 2. Oke, say bye-bye. Bye. Giginya rontok 2, putus 2 dia. Itulah Make Happy. Itu anak saya yang ketiga, umur masih 6 tahun. Selalu kasih daddy semangat. Dia itu ceritanya begitu. Oke, ini menjawab dari beberapa pertanyaan teman sebenarnya tentang dokter atau tentang pergi ke rumah sakit di Amerika. Oke. Bagi Anda yang tinggal dan udah sampai di Amerika, ya kan, saya sarankan kalau memang sakit, cepatlah pergi ke dokter. Oke. Nah, cara pergi ke dokter itu gimana? Ya banyak sekali, kayak di Amerika itu dokter itu biasanya mereka tuh buka praktek umum, ya kan. Selain mereka biasanya bekerja di rumah sakit, itu ada klinik-klinik tertentu, ya kan. Itu yang tempat praktek dokter umum, ya kan. Macam-macam di situ. Biasanya kayak ada public health,
ada public health department itu yang ngurusi biasanya beda, itu ngurusi akta kelahiran, akta kematian, atau yang ada didukung oleh pemerintah itu beda dengan dokter itu. Jadi ada klinik-klinik khusus, misalkan kayak public clinic healthcare atau apa itu bila dokter-dokter umum di sini itu prakteknya begitu itu. Janganlah Anda takut, oke. Meskipun Anda ilegal, oke. Udah paspor udah mati, udah tidak punya ID atau gimana, oke. Jangan takut, oke. Kenapa saya anjurkan jangan takut? Ini seperti saya pernah cerita dulu itu ya. Saya punya teman ya kan, sakit waktu itu tahun 2000-an, tahun 2000-an dah waktu itu rasanya ya kan. Dia baru datang ke sini, dia orang Madura. Terus dia udah sakit waktu datang itu, bekerja dengan saya itu udah sakit. Dia kena sakit kayak sakit kuning. Ya, kayak sakit livernya sakit begitu katanya. Terus karena perutnya tuh udah menggembung begitu kan. Tapi ya dia paksakan aja bekerja. Lah waktu itu saya sendiri juga masih orang gelap ya kan. Saya sendiri juga tidak ngerti apa-apa tentang kesehatan, tentang dokter. Jadi ya saya sendiri tidak bisa nyarankan apa-apa. Lihat saya waktu itu ya cuman sarankan ya kita pergi aja ke dokter, pergi aja. Tapi dia itu takut orangnya, karena memang dia udah jadi orang gelap. Akhirnya apa, bertambah hari semakin parah. Lah in the end, karena udah parah sama bos tempat bekerja kita itu dibelikan tiket, disuruh pulang karena memang betul-betul udah parah, berdiri aja dia udah susah. Akhirnya pulang ya kan. Begitu pulang sampai di Indo, seminggu kemudian itu aku telepon, istrinya yang jawab, dan ternyata teman saya tadi itu udah meninggal. Katanya sehari atau 2 hari gitu waktu itu setelah sampai di Indo itu meninggal. Jadi dari pengalaman situ itu aku wanti-wanti jadi dengan teman-teman yang baru datang atau yang udah ada di sini, meskipun Anda tidak punya identitas ya kan. Pergi aja, kalau sakit pergi aja dokter. Ya Pak, bawa identitas apapun, ya paspor yang udah mati pun enggak apa-apa. Oke. Atau KTP atau SIM Indonesia atau SIM internasional, bawa aja kalau ingin ke dokter. Karena apa? Dokter itu memang menginginkan data Anda. Itu bukan identitas Anda nanti dia sharing ke imigrasi, itu enggak ada. Itu lain cerita. Oke. Dokter itu biasanya ya memang nanya itu, tanya alamat, nanya nama, tanggal lahir, and then kebanyakan di situ isinya itu ngisi tentang kamu itu alergi apa, kamu itu pernah sakit apa, kamu itu pernah yang gitu-gitu itu merokok atau tidak, misalkan sakit itu, ya itu yang di datanya biasanya ditanyakan oleh dokter. Oke, jadi Anda tidak usah takut, ya kan. Paling dokter itu habis itu ya udah diperiksa, and then dokter sini kalau ngasih kalau memang Anda tidak punya insuran ya dibayar cash. Mereka juga menerima cash, ya mungkin lebih mahal karena kalau Anda punya insuran, kalau punya Anda memang udah legal, memang biasanya ya saya gini, setiap visit dokter itu saya cuma bayar $10. And then itu apapun ya, cuma bayar $10, dan juga nanti kalau nebus obat itu saya cuma bayar $5 atau $6 gitu juga, karena insuran yang cover. Jadi obat-obatan di sini mahal, dokter di sini mahal, makanya saya sarankan teman-teman untuk jaga diri baik-baik, betul. Jaga diri baik-baik, karena betul-betul itu tadi mahal, betul mahal dokter di sini. Okay? Makanya orang-orang di sini itu
bekerja itu kadang bukan karena apa, karena mereka itu ingin insuran untuk itu, untuk ngover kesehatan itu, karena penting sekali di sini. Jadi ya, tapi seperti yang bilang ini ngobrol tentang kalau Anda memang tidak punya surat atau masih ilegal atau nunggu proses, yaitu janganlah takut untuk pergi ke dokter. Oke. Jadi jaga diri baik-baik, jaga diri, jaga kesehatan, maksudnya begitu. Makanya apalagi, makanya banyak pertanyaan ya. Ini menjawab dari pertanyaan-pertanyaan itu. Terus kalau sakit gimana Om? Alah, pergi dokter itu terus apakah nanti tidak dilaporkan imigrasi? Oke. Jangan takut tentang itu. Jangan takut tentang dokter melaporkan imigrasi, itu tidak ada. Oke. Kecuali Anda itu buron. Ya, kalau Anda buron berbuat kriminal, ya lain lagi. Itu tidak punya dokter aja yang kalau bisa melaporkan polisi. Tetangga Anda pun kalau Anda buron, Anda berbuat kriminal, ya Anda bisa dilaporkan ke polisi, dan polisi nanti indap imigrasi. Tapi kalau dokter untuk membantu kesehatan itu tidak ada ceritanya mereka akan lapor imigrasi, itu tidak ada, ya kan. Ya itu kalau Anda memang sakit ya, kayak sakit ringan, kayak kena flu atau sakit-sakit batuk yang tidak berhenti. And anyway, kalau biasa orang Indo ya, di sini pun ada penjual-penjual obat ya, kayak di supermarket itu ada, itu obat dijual bebas itu ada. Tangan tanpa resep dokter itu juga ada, kayak obat-obat flu, obat batuk ringan, obat gatel atau obat itu ada. Kalau memang pergi ke dokter itu memang kalau Anda memang udah tidak bisa disembuh minum obat countertop obat, ya kan, itu ceritanya begitu. Well anyway, kayak misalkan Anda bekerja, Anda kebacok parah, pergi sama bos Anda bawa ke dokter, jangan takut, pergi aja ke dokter. Oke, pergi aja ke rumah sakit gitu. Biasanya kalau Anda bekerja di restoran atau apa, itu kecelakaannya di situ biasanya insuran dari buah insuran kan ngover punya apa, accidental coverage misalkan di mana tempat Anda bekerja itu. Makanya Anda jangan takut, pergi aja ke dokter begitu. Jadi nanti kan biasanya bosmu yang nanggung kalau itu terjadi di tempat bekerja. Oke. Dan ini kalau terjadi di luar bekerja, itu kalaupun sampai terjadi kecelakaan, ada kecelakaan itu biasanya juga yang punya mobil itu insurannya gimana itu juga ngover. Jadi Anda tidak perlu takut. Anda tidak perlu takut tentang misalkan ada kecelakaan, ya kan, Anda tidak punya surat apa-apa. Oke. Janganlah takut, itu bukan kriminal. Jadi Anda ya pergi aja ke dokter. Nanti insuran apa itu, kalau butuh insuran, butuh info kan, ya kasih info aja begitu. Dan yang sebenarnya terjadi begini, ya kan. Oke. Kadang orang takut itu, lah data saya nanti gimana kalau sampai ke imigrasi, ya kan. Begini ya, sebenarnya ya, kalau Anda tidak pernah Anda tidak pernah berhubungan dengan imigrasi, misalkan asilum, everything, petition, ya kan. Anda tidak pernah memasukkan data ke imigrasi, itu data Anda memang sebenarnya tidak ada di sana. Itu yang kenyataan, ya kan. Jadi
Justru makanya kalau jadi orang gelap ya gelap lah. Kalau memang tidak ada harapan ya jangan jangan mencoba-coba ngeplay sesuatu yang tidak pasti malah. Saran gila memang, but itu kenyataan mungkin. Itu kenyataan. Anyway, banyak hal lah. Banyak hal lah. Bisa Anda tulis komen atau apa ya, pertanyaan di bawah, nanti Uncle Win akan jawab kalau punya pertanyaan tentang hal-hal begitu. Oke, nanti di video berikutnya Uncle Win akan cerita tentang ini bagi teman yang udah ada di Amerika dan masih ilegal ya kan. Sebenarnya ada cara ya kan. Kalau betul-betul Anda ingin merasakan gimana untuk mendapatkan social security atau dan working permit, oke. Aku ada cara. Aku kemarin itu ngomong-ngomong dengan teman, and then dia bilang, ada acaranya memang gitu, tapi memang ada resiko. But itu nanti aku bahas dalam video yang ke depan, oke. Jadi tunggu aja. Ini bagi teman yang udah ada di US yang mungkin qualify ya kan, atau gimana lah, nanti aku aja ceritakan di video berikutnya. Oke, makasih atas waktunya. Sampai di sini aja ya. Ini tentang menjawab pertanyaan gimana kalau Anda sakit ke dokter itu aman atau tidak. Jadi itu aman-aman saja. Makanya jaga diri baik-baik, jaga kesehatan itu sangatlah penting. Apalagi ya bukan tubuh aja. Ingat, kayak sakit gigi di Amerika itu mahal sekali harganya. Jaga gigi Anda baik-baik juga sebelum datang. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya sobat. Dan hasta luego. Apa itu hasta luego? Hasta mañana itu bahasa Spanyol. Sampai ketemu lagi di lain waktu, atau hasta mañana itu sampai ketemu lagi besok, gitu ceritanya. Oke. Terima kasih banyak atas waktunya. Sekali lagi terima kasih dan sampai ketemu lagi. Oke, bye. Iya.